Banyak trader entry tanpa tahu arah market dan akhirnya bingung kenapa harga malah berlawanan. Di seputar market, kita fokus ke edukasi teknikal dan mindset soal trading. Dan di video kali ini kita akan bahas trendline, salah satu cara paling simple buat membaca arah market. Trendline ini sering dianggap sepele, padahal kalau dipakai dengan benar, bisa bantu kita lebih disiplin dan nggak asal entry. Apa itu trendline? Trendline adalah garis bantu yang kita tarik di chart untuk melihat arah pergerakan market. Dengan trendline, kita bisa tahu apakah market sedang uptrend, downtrend, atau mulai kehilangan arah. Jenis-jenis trendline. Yang pertama ada trendline bullish. Trendline bullish digunakan saat market membentuk higher low. Cara tariknya, kita hubungkan minimal 2 titik low yang semakin tinggi. Selama harga masih bertahan di atas trendline, artinya tren naik masih terjaga. Trendline bearish kedua. Trendline bearish digunakan saat market membentuk lower high. Cara tariknya, kita hubungkan minimal 2 titik high yang semakin rendah. Selama harga masih di bawah trendline, artinya tren turun masih dominan. Fungsi trendline. Trendline bukan cuma lihat arah market. Trendline juga bisa berfungsi sebagai support dinamis, resisten dinamis, atau acuan entry dan exit. Kemudian tanpa berlama-lama kita akan pindah ke chart untuk sebagai contoh. Kita melihat pergerakan di Euro USD ini sedang bearish. Jika kita tarik dalam segi trendline-nya teman-teman, kita melihat bahwasannya pemantulan 1, 2, 3 ini adalah bagian dari sebuah trendline. Berarti bila mana kita melihat sebuah trendline ini sedang bearish teman-teman, berarti pandangan kita terhadap market itu adalah bearish, bukan bullish, karena kita melihat bahwasanya trendline-nya ini sedang bearish. Kemudian bila mana kita melihat sebuah pergerakan trendline bullish, berarti kita tandain dari lower low ini ke sini teman-teman, dan high-nya itu dari lower high ini ke lower high ini. Inilah yang disebut trendline bearish dan trendline bullish teman-teman. Jika kita melihat sebuah pergerakan market yang seperti ini, kita lihat, kita tandai dengan di sini ada sebuah resisten di atas, kemudian ini adalah area support di bawah. Apakah ini disebut dengan trendline? Tidak. Seperti ini tidak trendline. Jika kita melihat pandangan dari segi sudut pandang besar, market ini sedang melakukan konsolidasi, bukan trendline teman-teman. Kita kasih contoh beberapa case trendline teman-teman. Baik, kita akan contoh di case ini teman-teman. Sebagai acuan kita untuk menentukan trendline itu, yang pertama kita harus menentukan bila mana kita fokus trendline bearish, kita harus menentukan titik high-nya itu 2 kalinya disentuh itu di mana. Yang pertama ada di sini, kemudian itu ada di sini. Kita tarik sampai ke ujung sini katakanlah. Kemudian kita harus menentukan low-nya itu di mana. Low penurunan terakhir kita melihat bahwasanya ada di sini teman-teman. Ini kita bisa tarik garis atau kita bisa ambilnya di sini pun tidak masalah. Kita lihat pergerakan trendline ini, apakah setiap garis-garis ini di-respect atau dia akan dijebol. Ketika trendline ini sejalan untuk arah bearish, berarti kita menemukan sebuah pandangan bahwasanya trendline yang kita tandain ini sedang mengarah ke bearish teman-teman. Ya, bisa teman-teman lihat pergerakan ini teman-teman, harga tidak bisa menembus area ini. Dia selalu ketika harga menyentuh garis trendline ini, harga berhasil merespeknya dan menolak untuk melakukan penurunannya karena di sini berada di area trendline teman-teman. Dan harga ketika mendekati area trendline atas ini teman-teman, harga kembali menolaknya karena inilah yang disebut trendline, agar kita tahu arah secara
pandangan garis besarnya atau secara garis kecilnya agar kita tahu arah apakah market ini sedang bullish atau sedang bearish, teman-teman. Kita melihat adanya potensi trendline terjadi, teman-teman. Kita melihat bahwasannya higher high ini ada di sentuh 2 kali dan dia melakukan penolakannya, teman-teman. Dia membuat higher high, kemudian di sini ada higher low, ada higher high lagi. Kita tandai beberapa areanya. Kita melihat area higher high ada 2 kali. Kita lihat apakah ada respon harga untuk dia melakukan penurunannya di higher low-nya, teman-teman. Dan kita melihat di sini, teman-teman, ini adalah area higher low-nya. Kita tarik garis dari penurunan pertama ini ke penurunan keduanya. Kita tarik sampai ke sini mungkin. Kita lihat apakah respect trendline yang kita tandai atau dia menjebol trendline yang kita tandai. Berarti ketika kita memarking zona trendline seperti ini, berarti pandangan kita itu adalah bullish, teman-teman, bukan bearish. Kita lihat. Harga menyentuh trendan atas, kemudian dia menolak untuk melanjutkan kenaikannya karena ada sebuah trendline. Kemudian harga menyentuh trendline bawah yang kita tandai, kemudian dia menolaknya untuk ke atas lagi. Kemudian bila kita lihat di sini, teman-teman, harga menyentuh lagi dan harga berhasil tembus, tetapi dia melakukan fake out-nya, kemudian dia melanjutkan kenaikannya. Inilah yang disebut trendline, teman-teman. Kita punya pandangan terkait arah market itu akan bullish atau bearish, teman-teman. Nah, yang harus teman-teman pahami bahwasanya trendline itu bukan alat sakti, teman-teman, bukan alat sakti. Trendline bisa ditembus dan itu hal yang normal di market. Tugas kita itu bukan menebak harga akan kemana, tapi mengikuti arah market dan menunggu konfirmasi. Nah, kesalahan yang sering terjadi, yang pertama, menarik trendline terlalu dipaksakan. Kemudian yang kedua, terlalu banyak garis di chart. Teman-teman bisa lihat garisnya hanya 2, teman-teman. Kemudian, ketiga, entry hanya karena harga menyentuh trendline. Ingat, no konfirmasi, no entry. Nah, di video selanjutnya kita bakal bahas trendline break dan cara membedakan breakout valid dan fake. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share ke sesama trader. Terus belajar, jaga risk, disiplin, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan di video-video berikutnya.